Kita geser dulu ya. Ini cara gesernya seperti ini. Tuh. Giniannya digoyangin cara gesernya. Tuh. Jadi dia tuh ini tuh. Ini namanya Vicky nih yang besar. Vicky. Sambil nari, sementara Empo adalah pegang iguana sambil acting nangis. Ini buat ini. Iya. Iya. Ini gua maunya ini aja. Gua maunya ini aja. Bismillah kita bisa melalui susah senang bersama. Ampun, dia malah nyusuin. Halo rakyat. Kita liburan. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore. Sirpan Aki mana? Sirpan Aki mana? Lah. Kebiasaan nih Sirpan Kebiasaan, Aki nih. gue juga kagak tahu. Biasanya juga dia nyampe duluan, ngapa tumben. Tapi kayaknya kalau menurut gue ya Sirpan Aki mah bakal ada di tempat-tempat yang banyak hewan. Nah, udah pasti dia demen banget tempat begitu dah. Karena kalau gue kan ibaratnya buaya, kok dia kucing. Karena dia itu kucing maksudnya, dia itu kan baik kayak kucing. Oh, baik banget, Kalau lu? lembut. Kalau gue jatuhnya tikus. Kenapa tikus? Ya, katanya bisa nyari jalan pintas. Sekarang FYP for pagi kita akan jalan-jalan ke Kita tempat. jalan ghost to random. FYP Ghost to Random. Karena ngapa kan kita nggak tahu kalau lagi healing-healing nggak tahu tempatnya di mana. Iya juga Nah sih, iya, itu ada tagline-nya FYP Ghost to Random gitu. Irfan di mana lo? Di dalam. Ntar gue cari lu ya. Oke. Ya udah, dari dalam yuk kita ke sana. Ayo. Lah ini ada keluarga Cemara di mari. Kok keluarga Cemara, keluarga Sasono. Oh iya, Sasono. Nyanyi lagi. Keren banget. Sebentar. Dia nyanyi, gue yang kagak ngerti. Itu bahasa Inggris. Kok nggak ngerti bahasa tubuh. Tapi senang banget ada Sasono Family. Ini Family Go. Halo Dede. Kita udah nunggu ini dari tadi. Aduh, sorry banget. Maaf ya. Maaf si Po Alfa, rumahnya baru digusur. Jadi dia kasihan rumahnya. Kagak, kita lagi nunggu Irfan lama banget tadi. Enggak, Irfan udah di dalam. Oh, di Berarti dalam, kita ya. bakalan jalan-jalan, bakal seru-seruan sama Sasono Family di tempat alam terbuka. Kalian suka jalan-jalan ke alam terbuka ya? Oh, senang jalan-jalan berarti. Paling jauh jalan kemana sekeluarga? Kita paling jauh kemana ya? Di Eropa lah ya. Kalau ke Eropa lebih senang ke mall atau ke tempat yang gimana? Alam dong. Alam ya? Ke pasar-pasar. Alam itu kan nama tengah saya, Dwi Alam Sasono. Bener kan? Kirain dua alam padukun. Bisa. Oh jadi lebih senang yang ke alam begitu? Betul. Lebih senang gunung, pantai? Pantai. Kalau yang nentuin liburan siapa? Ibu. Kayaknya aku yang kasih pilihan. Oh gitu. Tetap mereka yang mutusin. Wah, lah keren. Jadi lebih senang di Pantai. Luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Kalau mau liburan siapa yang paling ribet? Denden. Kenapa Denden? Yang paling ribet? Aduh, Ribet. paling rempong gitu. Aku kayaknya- bajunya harus ini, aku begini Kayaknya begitu. aku deh. Oh iya berdua. Biasa, karena udah mahal-mahal nih misalnya sampai ke titik terjauh di luar negeri gitu. Kalau terus hasil fotonya nggak maksimal, Oh sayang. iya, untuk pengabadian foto ya. Sayang, apalagi kita kan sekarang posting sosmed nih. Tapi ini kalau saya perhatiin ini keluarga ini mana emak mana anak nih. Widih, Anwaru soalnya. Manis amat adik Bu kakak Alfa. ya? Azek. Masih boleh Ini lah sama ya. kayak anak kakak. Daripada muda semua. Lu kayak nenek-nenek lu. Iya jangan. Tapi pernah nggak lagi udah persiapan liburan terus gagal liburannya sekeluarga? Pernah. Gara-gara siapa? Nah, Gara-gara apa? Waduh, panjang sih ceritanya Kita sebetulnya. nyari satu cerita yang buat pengalaman yang nonton FYP juga nih. Kalau urusan visa tuh biasanya. Tanggal visa itu kalau bisa jangan mepet-mepet di hari kita datang. Kalau bisa kalau kita datang tanggal 18 gitu. Kita urus visanya tuh datangnya bisa 16, 17-nya. Karena pernah kami visanya mepet di 18. Ketika pas nyampe nya itu sebenarnya masih tanggal 17 malam, belum lewat ke 18.
kita nggak bisa diterima di sana. Bener tuh. Akhirnya aku pengalaman. beli tiket ulang lagi untuk Aduh, ke 18, duit lagi berlima. tuh. Betul. Ke negara Ini apa? negara Negara apa apa? itu? Waktu itu kami mau ke Eropa, negara yang dituju tuh Barcelona. Ada yang nggak ngerti, lu nggak ngerti. Iya. Eropa. Lu paling jauh juga ke Singapura ya udah girang. Lu gimana nih bawa ke Eropa lu? Lu kan baru ke Singapura kan? Tanya Trans 7 pernah kemana? Gua Bangkok ke Eropa. kemarin. Bangkok mah gak ada apa-apanya. Belanda. Wis Iya. keren. Karena dia mau dikasih persembahan ke company kita. Nih, jangan gua- dijajah lagi dia. Enggak, emang gue sono ngikut ke Belanda buat ganjilan koper. Ya. Penting banget ini kalau kita ke liburan misalnya sekeluarga ke tempat yang alam itu harus ada guide-nya. Harus ada orang lokal yang mengerti tempat itu seperti Biar kenapa apa. tuh Bang? Ya Ya kenapa? biar karena kita kan nggak tahu medannya seperti apa, kita memang asik gitu, tapi Kadang- ternyata Betul. Lihat di Google aman, ternyata sampai situ cuacanya Iya, lagi nggak bener. mendukung. Iya. Bener-bener setuju. Setuju banget. Nah itu tipsnya liburan dari Bisa Sono and Family. Tapi mereka juga multi talenta. Talenta. Bisa multi talenta. Tuh. Mereka bisa main alat musik semua tuh. Coba nyanyi lagi yuk. Bro, lagi bro. Nyanyi Ayo, deh, aja. udah nyanyi deh. Atau mau mermaid Ibu Ini bisa kan? Oh Ibu ini juga bisa main gitar. Oh, mermaid karena di ini ya. Oh, mau cupid aja biar Oh, boleh, boleh. Tuh, wah, ga. Jadi nyanyi ya. La 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 la. Ayo Papa. La la la. Jangan deh nungguin ke main nyanyi aja. Jadi kita sana aja Ya lanjut. udah ya kita lanjut ke main nyanyi Irfan lah ya. Yuk, Yuk, kasih let's go. kita nyanyi. Kasih Ayo, suara yang nggak enak. let's go. Aduh si Om Irfan Hakim Gue gimana sih? yakin bau-baunya ada di mari Enggak, nih. nih dia kan sedang sama teman-temannya. Ya kan ya? Hari sih banyak. Irfan! Panggil orang Irfan! Kamu Irfan bukan namanya. Oh, nyaut dia nyaut tuh, dia nyaut. Lihat Irfan nggak? Lihat Irfan nggak? Nih tanya tuh, lihat Irfan nggak? Enggak. Katanya Irfan namanya. Jangan-jangan itu Irfan bener. Itu bagaimana sih? Kamu suka Berubah. monyet nggak? Suka Berubah. monyet? Oh dia suka monyet. Oh, suka monyet. Suka? Dru? Bang suka monyet dong. Duri suka juga? Kan bapaknya maunya. Saya sio monyet. Oh sionya monyet. Oh bapaknya sionya monyet. Ibunya apa? Ibunya kambing. Oh, kambing. Kambing. Sama kayak Rapatar. Oh iya. Kambing. Kamu sionya apa, Dru? Den. Ingat nggak sionya apa? Belum kita cek, Bu. Belum kita cek. Hah? Belum rabbit. Belum tahu. Dia maunya monyet sama kayak bapaknya. Iya. Tapi belum kita cek. Oh, belum dicek? Belum cek. Oh, si Dru apa? Kamu apa? Kucing atau anjing gitu. Kalau gue yang lucu. kalau gue sionya sio mama. Ah, itu lagu. Kalau Widuri apa Widuri? Rabbit kok nggak salah. Oh sama sama aku kelinci. Denden toke deh kayaknya. Nah, Denden tuh oke. Ah ini apa nih? Ini berang-berang. Oh ini roket rakun. Orang Kayak di film itu ya Denden. Awas ada senjatanya. Ini makannya agak rakun nih. Ya. agak rakus. Masih aja pelawak nih. Mana Tapi Irfan Hakim di mana sih? Irfan! Tidur. Om Irfan. Gua rasa dia nonton buaya kali. Jangan lagi mana sih Om Irfan? Tuh. Om Irfan. Itu dia Om Irfan. No. Itu dia. Itu dia tuh. Om Irfan masuk ke kandang. Ngapain sih dia Irfan. kandang apa sih? Halo, selamat datang. Tadi dicari. Aku lagi ini adalah besan aku. Besan? Mantu. Jadi Aldabra aku kawin sama mereka. Nih, ini beneran ini adalah kura-kura terbesar kedua setelah Galapagos. Jadi nomor 1 itu Galapagos, ini Aldabra namanya. Dari Kepulauan Aldabra. Ini Bisa nggak diangkat? nggak akan kuat. Berapa beratnya? Berat banget ini, 100 kali lebih, 200 kali lebih. Gitu. Gitu, iya. Dan Jadi ini punya kamu. Bukan, ini punya sini, tapi kura-kura aku pernah dibawa ke sini. Pernah supaya dikawinin. berpasangan. Ini udah tua dong pasti ini umurnya Ini berapa? tua, ini udah puluhan tahun, ini bisa ratusan tahun.
Itu masuk aja ini nggak apa-apa. Beneran? Kalau kura-kura darat itu tidak agresif, tidak menyerang. Nah, Denen mau. Sini. Ah, Denen aja nih, Denen nih. Pintunya lewat sini. Gak apa-apa loncat baik Pintunya kalau juga bisa mah. dikunci, yuk lewat sini aja. Saya dapat izin dari orang sini. Om Irfan, tapi berhasil Denen. nggak kemarin? Gak berhasil. Sebenarnya. Gak berhasil karena emang umurnya kurang walaupun suka kawin tapi ya masih remaja Oh, juga Denen kan. berani ya. Ini. Oh, dulu juga berani. Oh, berarti kita yang penakut. Ininya Kita di sini ini aja. agak berminyak karena diminyakin sama Biar? kakak-kakaknya. Kenapa minyak? Perawatan. Supaya bersih dan juga supaya lebih lembut lagi aja. Oh udah minyaknya kaget. Berminyak. Iya berminyak. Tapi kalau misalnya kayak begini nih, abrakadabra ini. Aldabra. Abrakadabra ini suka berantem gak sih? Enggak, tapi misal kalau lagi musim kawin, kalau ini sih nggak terlalu agresif. Ada sulcata itu bisa berantem. Kayak kambing, bu gitu bisa sampai ada yang bolong gitu. Terus mereka tuh nggak capek begini yang sekali-sekali mau telentang gitu, bisa nggak sih? Bisa gak sih kura-kura telentang? Tapi Telentang nggak bisa balik lagi. ada kiper gak? Minta ditelentangin. Katanya kura-kura itu kalau telentang bisa mati ya? Tapi biasanya banyak video-video ketika ada kura-kura telentang, temannya tuh suka nyamperin terus bantuin buat lumpuh lagi. Gitu. Apalagi kalau ada batu jiwa sosialnya juga tinggi. Berat buat dibaliknya. Iya. Janganlah kasihan juga. Jadi kalau yang jantan itu ininya gini nih, Katanya dekok. sempat mengalami pendarahan kura-kuranya. Nah, dulu pas lagi gini, pas lagi kawinin sama punya aku si Alda, tiba-tiba ini kan jantan, pas datang kan anak aku tuh namanya si Alda ya, Iya. cantik banget datang, semok itu jing Oh, gitu. iya, semok. Langsung mereka datang, kawin, Ditergap. tiba-tiba berdarah. Kirain aku karena pengalaman pertama berdarah enggak, ternyata Apa? ternyata si jantannya ininya tuh agak sakit, agak busuk. Karena kandangnya dulu sebelumnya bukan gini, sebelumnya tuh pasir. Nah jadi mereka tuh jadi terlalu lembab, berdarah, sensitif. iya. Pas udah gitu, Nempel ke Alda. nah jadi bukan si Aldanya yang tempurungnya berdarah, tapi bagian bawahnya. Jadi Pas kena dibuka, darahnya. dibalikin baru ketahuan. Akhirnya Oke. akhirnya kandangnya sejak itu diganti jadi seperti ini, ada kolamnya, pasirnya juga dikurangin jadi seperti ini, jadi Nggak boleh supaya terlalu lembab. Nggak Iya, boleh. iya. Tapi kalau misalnya nih, kayak kura-kura gini kan gede ya. Sama seboleh didudukin gak sih? Kan ada orang yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah sebetulnya banyak yang ngedudukin, tapi sebetulnya tuh kalau masih anak kecil banget masih bisa lah, tapi sebetulnya disarankan enggak karena kan kasihan mereka juga Kalau kan. ini udah gede. Ini udah gede, tapi yang naikin nggak usah lah. Boleh, tapi Bukan balik masalah lagi. kuat nggak kuatnya sih, Pan. Iya. Masalah takut kualat umur. Itu lihat ada landak. Serem banget sih. Ini landak putih nih. Ya albino ini. Albino iya. Tapi kok matanya nggak merah Pak? Iya, jadi kalau landak putih matanya nggak merah itu jadi dia kenanya lebih. Oh jadi ini kistik ini. Iya. Itu bisa nggak buat Tajam gak sih itu? tajam? Oh, untuk durinya memang tajam tapi dia udah baik kok, dia nggak nyerang. Iya, kalau mau gendong boleh, mau nyoba gendong. Mau. Dia mau Tangannya seperti ini aja. Om Irfan. Kamu tangannya seperti ini. Tangannya dua. Dia mau kesana dulu jalan ke. Cuman agak berat sedikit nggak apa-apa ya. It's okay. Hati-hati ya. Berani sih dulu. Nggak apa-apa, dia baik kok. Dia dari bayi udah biasa. Oh. Keren banget Dru keren banget loh. Den, berani gak? Namanya siapa? Namanya bule. Namanya Bule, gampang ya namanya ya bule aja langsung. Itu kalau mau dipegang gitu dia Dilus-lus aja. Boleh, nggak Pegang aja pegang khusus. Nih, gue nyusun. Om, ini Hati-hati kan ketusuk. nokturnal ya. Jadi dia sebenarnya kalau pagi-pagi atau enggak justru nggak melek ya, malam ya dia biasanya. Dia tetap melek mah melek, cuman dia lebih Aktif. banyak tidur-tiduran aja. Kalau siang hari. Iya. Udah aktif di Kalau malam. malam hari dia biasa. Mau pegang. Nah, boleh. Oh mau gendong juga. Nanti saya yang pindahin ya. Bang ini bisa jadi buat tusukan gigi nggak? Bisa. Kan ya. di laut. Penyu. Ya. Ini udah besar udah. Dia usianya udah setahunan ini. Terus tahunan itu lahir di sini. Iya betul. Wow. Ini mahal, Irfan Hakim punya 20. Wow, satunya aja bisa 500 juta. Irfan Hakim kaya banget. Kita geser aja ini. Nah. Kita geser dulu ya. Ini cara gesernya seperti ini. Tuh. kok. Giniannya digoyangin cara gesernya. Tuh. Dia seperti ini. Jadi dia tuh ini tuh. Ini namanya Vicky nih yang besar. Vicky, Vicky mantu Prasetyo aku kan, maksudnya. Goyang ke kanan, gesernya ke kanan. Kalau ke kiri dia geser. Jadi ini sebetulnya Dijelasin giniannya, menunjukkan bahwa tempurung ini tuh juga ada saraf-sarafnya. Ada saraf-sarafnya jadi Iya. mereka geli. Jadi kalau mandiin juga gak bisa gosok keras karena bisa muncul darah juga. Karena itu ada saraf-sarafnya juga. Jadi itu tempurung tuh menyatu ya. Iya. Bukan rumah, bisa pindah rumah tapi ini menyatu. Ya udah yuk kita ajak keliling-keliling lagi yuk. Yuk. Kita keliling-keliling yuk. Yuk kita keliling yuk. Dadah.
Dadah. Cuma satu udah. Abang itu geli gak mau. Emang gini aja geli. Bagus actingnya kata Dwi Sasono aja bagus. Bagus itu Ini gimana, Wi? Nih. Sini. Ini kambingnya. Kupingnya kok Sio panjang aku. banget. Kambing. Ini kambing Ini apa? kambingnya bagus. Ini keledai tapi. Keledai apa kambing? Enggak, keledai bukan yang di sini, beda lagi. Oke. Ini kambing. Kambingnya itu tanduknya keriting ya. Iya ya. Habis di blow. Di crow, Bo. Habis di blow. Melehoi. Hoi. Bisa pakai poni up. Yuk. Ini ada kambing mini juga nih. Ini kambing apa nih? Kambing mini katanya. Keledai. Ini keledai. Kebalik-balik ini tulisannya. Ini keledai. Kedelai. Kambing kedelai. Kambing kedelai. Keledai. Oh, keledai. Bisa ditunggangin juga ternyata Kita ya. naik kuda tuh. Pak, sehat Pak. Irfan Hakim tuh senang banget sama binatang ya. Karena aku tidak bisa hidup tanpa binatang, maka aku ketemu kamu terus. Emang kau pikir aku buaya? Binatang. Binatang. Buaya darat. Sekarang kita mau kemana lagi sih? Ada apa lagi sih? Nah, saatnya kita challenge nih. Kita akan bagi 2 tim ya. Tim Dwi mau sama siapa? Ayo, siapa? Sama Mas aku. Dwi sama siapa? Sama Widuri, sama Widuri. Aku mau Iya, sama iya, iya, aku sama. Ayah berarti Widuri, bapak. bertiga. Bapak sama sama Drew Widuri. gua sama siapa? Sama Om Raffi. Siapa tuh? Ya udah. Ayo Mas sama Om Drew Raffi. sama Om Raffi. Aku jadi host aja lah ya. Aku sama siapa? Udah aku jadi host aja deh. Widuri sama Mpo sama Mas Dwi. Oke. Bagi 2 aja, bagi 2 Widuri aja. sama Drew dan Bagus. Dan juga Raffi. Raffi ikutan ya? Bagus sama Gue ikutan nggak usah Oke. jadi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah, kalau gitu satu kiri, satu kanan yuk. Ya, kita bertiga. Ya, Oke. tim bapak kiri, tim ibu kanan. Ayo tim ibu kanan. Kiri. Ya, oke. Teteh, pinjam dulu belakinya bentar ya. Siap ya. Pegang dulu. Jangan Sini. dinyalain. Oke, nih ada beberapa tantangan nih. Coba ya untuk kalian. Perwakilan Oke. siapa? Oke. Drew. Drew pegang. Pilih. Drew pegang. Mau mana? 1, 2. Iya, berarti kamu harus baca. Oke. Liatin ke depan. Liatin ke depan. Pegang ular sambil nari. Sementara Empo adalah pegang iguana sambil acting nangis. Oke. Ayo, berarti Drew pegang ular. Ini kan bukan yang kuning. Iya, yang ini. Sambil nari. Mas, aman gak itu? Sambil lari. Sambil nari ya. Tapi berani sih dulu. Nggak tahu musiknya apa ini, gua nggak tahu. Udah pokoknya ntar. Yang edit orang audio. David hebat, Drew berani. Iguana berani dong. Insya Allah bismillah. Nggak mau yang ono. Nggak mau yang ono. Nggak mau yang ono. Nggak mau yang ono. Blutang. Bang, nggak mau yang ono, abang. Nggak mau yang ono. Ini buat ini. Iya. Iya. Ini nggak mau. Gua maunya ini aja. Abang maunya ini aja. Abang. Cepat. Aduh. Abang ini. Nih. Abang. Dapat actingnya. Ini bagus nih. Ini lihat tugasnya. Ini bukan acting. Anis, nitip gigit tuh udah begitu. Lihat itu lihat. Satu lagi mana? Jangan. Abang, udah gak mau. Udah. Satu lagi. Udah gak mau. Biar kurang Cuma nangis. satu gak mau. Cuma satu udah. Abang itu geli gak mau. Emang gini aja geli. Bagus actingnya kata Dwi Sasono aja bagus. Bagus itu. Ini gimana, Wi? Nih, kan yang aktor. Awas yang ular aktor itu. nih. Ular. Abang jangan dong. Abang jangan dekat-dekat. Abang jangan dekat-dekat. Abang jangan dekat. Abang jangan
Gua tabok lu ya, gua tabok lu. Gak ada. Kak, Aduh, udahlah. bagus, Karena actingnya semuanya bagus. keren udah pada berhasil. Mereka semua udah berhasil melewati tantangan ini. Sekarang kita mau buka-bukaan sama anak-anaknya dari Desa Sono Family. Anaknya sambil duduk kali ya. Yuk, kita cari tempat duduk yuk. Di sini yuk. Ya, masih di FYP edisi spesial liburan. Ini dia orang keluarga Desa Sono Family. Iya, Desa Sono. Desa Sono ini udah tau lah orang-orang the family go. Yes. Terus sekarang kita mau ini aja for your spill aja yuk. Yes, ini dia for your spill. Oh, Coba, spill. Yang jawab pertama ya. nih ya, jawab ya. Kalau disuruh menginap berdua saja selama 1 minggu, lebih memilih tinggal bersama bapak atau ibu, anak-anak? 1, 2, 3. Oh, Ibu. Dulu bapak. Bapak juga. Gimana sih? Den, kamu mau yang mana? Bapak atau ibu? Kenapa dari ibu? Kenapa tiba-tiba jadi bapak? Kenapa? Karena nggak apa-apa suruh aja. Suruh aja. Emang kok tuh kata itu kata Widura suruh nama ibu. Emang kenapa? Kenapa Den seruan sama Bapak Den? Suruh aja. Gak ada yang Diajak jajan, Nggak ada yang nyuruh ada pakai yang nyuruh sikat sayur. gigi, nggak ada yang nyuruh mandi. Tuh, pasti Sama Ya, bapak mirip aku kayak. mandi, nggak perlu mandi ya. emang yang paling disiplin tuh bapak atau ibu? Ibu. Tapi Widuri suka hidup disiplin gitu ya? Iya, kalau geng cowok, geng cewek. Ya sudah emang dasarnya gitu ya. Main, biasanya kalau bapaknya mah jagoan main. Oh, yang sama. Iya, iya. Terus Nggak kalau bisa sama diajak ibu itu, main. kalau lagi keluar kota kita sehari itu nggak ada, cuma lele di hotel tuh nggak ada, jadi kita pergi. Pasti ada Oh, jadi kegiatan. seru. Jadinya Kalau biar nggak bapak? ada. Ya, Kalau bapak kita di hotel doang. Main HP. Beli snack banyak. Nonton film. Oh, ini Explorer ya, Dora ya, bener. Kayaknya aku geng ibu aja deh kalau gitu. Geng bapak dong. Ya, di bapak. Siap pertanyaan Lanjut. selanjutnya. Siap. Bareng-bareng ya. Kalau membuat satu kesalahan, paling takut dimarahi bapak atau ibu? 1, 2, 3. Ini takutnya sama ibu, ini takutnya sama bapak. Ini lucu banget ya anak lu. Kamu kenapa takutnya sama bapak aku salah? Gak tau sih, kadang kayak sebenarnya dua-duanya juga sama, tapi kadang kalau misalnya aku bikin salah, bapak selalu harusnya dia yang salah ya. Tapi bapak malah nyalainnya aku gitu. Oh, ya itu resiko Tapi anak kan kedua. kalau aku yang salah, Anak kedua kan dia kan? iya, Bapak tuh sebenarnya jarang marah, tapi kalau marah tuh marah marah kayak banget. serem gitu. Tapi kamu lebih takut sama ibu yang marahin karena Lebih sering. sering. Jadi ini kuantitas itu kualitas marahnya ya. lebih enak ya dia ngabang enak. Iya benar. Tapi emang mama gitu, hobinya ngoceh itu buat kebaikan kalian Biasa. juga. Ini makasih ya Mirsa. Iya, ini kan gue mama juga. Bapak jarang marah, sekali marah mendung biasanya. Lanjut. Siapa Siap, yang ya. paling jarang kalian temuin di rumah? 1, 2, 3. Kamu ibu doang sendiri, yang lainnya bapak. Lain bapak. Karena dia memang mainnya sama bapaknya mulu. Oh, kamu Maaf. Maaf, iya. Jadi gimana Den? Gimana coba klarifikasi? Kamu ikutin terus. Karena bapak seluruh itu Syuting terus. syuting. Tapi sekalinya ada di rumah enak ya, jadi bareng terus di kualitasnya ya. Iya, nggak mau Ngikutin pisah. terus pasti kamu ya. Iya nggak mau pisah ya Pak ya. Suka ini gak sih pas mandi pun dia di depan kamar mandi. Iya. Gitu, iya kan? Iya, anak-anak gitu ya. Iya. Nungguin ya udah belum gitu. Nah, terus udah gitu hilang sebentar dari pandangannya. Dia pasti ditanyain, nanti nanyanya ke gue kayak dia bisa dikantongin aja. Kalau bapaknya ada di kantongnya. Bapak gitu. mana Bu gitu. Bapak mana? Bapak mana? Emang sayang banget ya sama bapak ya? Iya. Peluk dong bapaknya. Peluk. Nggak sekarang nanti waktu pulang aja. Malu ya. Gengsi ya. Coba ya, lagi ya. Lagi siap. Yang benar jangan Siap. ikut-ikutan. Iya, benar. Kalau lagi ada masalah, lebih memilih curhat sama ibu atau sama bapak? 1, 2, 3. Dan masalah apa deh? Bro, apa kamu pelin-pelan, kamu cowok pelin-pelan. Ya aku mah kasih tahu apa aja sih. Iya sih, sebenarnya aku juga Sebenarnya dua-duanya. kita open aja sih. Beneran? Seopen itu kalian? Masalah apapun? Tentang teman gitu? Tapi kadang kalau soal kayak misalnya cowok yang aku suka ke ibu. Oh, cowok yang kamu suka. Misalnya. Kamu emang udah baik yang suka pasti kamu ya? Enggak, aku nggak tahu. Ayo. Aku nggak tahu.
Tapi kamu ada suka-suka ke cowok gitu nggak sih teman-teman Dia gitu? suka ke orang pasti cerita. Tapi tentang orang yang suka sama dia mah dia juga nggak pernah tahu. Nggak peduli. Iya kalau cewek cantik tuh gitu aja biarin aja. Nggak peduli. Udah ada cewek-cewek nih. Udah naksir cewek nih. Lu kelas berapa sih? Aku mau naik kelas 1 SMA. Wow. Adalah naksir-naksir gimana ya nggak, Bapak? Gimana tuh, Pak? Cantik nih, Bu. Dia pernah nanya, emang sebenarnya boleh nggak sih pacaran tuh gitu. Terus aku bilang, aku nggak bisa bilang boleh atau tidak, itu tergantung dia. Karena kalau aku bilang tidak, ternyata dia suka sama seseorang. Nggak bisa dipaksain juga, dan nggak nanti bisa kok, dikekang. iya betul. Jadi aku bilang boleh atau tidaknya tergantung kamu. Cuman make it official atau tidak, nah itu ada aturannya. Aku bilang. Iya. Nah, aku juga kayak Aisyah berarti seumuran sama dia juga masih waktu SMA. Aku bilang gitu, ya udah pilihannya di kamu kan, kamu kan sibuk bikin lagu, sibuk berkuda. Kalau masih ada waktu buat pacaran, pacaran aja. Betul. Tapi itu nggak akan keteteran. Kamu pilih berprestasi atau ini, ya udah aku prestasi. Keren. Teman-teman kamu yang punya pacar nggak berprestasi, ya enggak, ya udah gitu. Jadi Udah aku milih. betul. Iya. Ih, kita Agak timnya nyinyir ya, Om Bapak Irfan. ya. Iya. Iya, kalau diperhatiin ya kan. Agak nyinyir ya. Agak nyinyir. Ngomongnya gitu, Mbak. Gitu. Iya, aku bilang gitu. Aku setuju. Aku setuju. Iya, Gimana? iya. Kalau Drew gimana melihatnya? Prestasi atau cinta? Cila. Prestasi. Prestasi sekarang sih. Sekarang. Iya, gitu betul. Setelah Harus tanggung mengalami apa yang sudah jawab. dilewati ya, Drew. Ya. Aku ngomong kan aku, kok kamu memutuskan punya pacar harus tanggung jawab juga, harus ada waktu untuk ini. Nah, kalau nggak ada waktu jangan, daripada akhirnya dia ya udah oke gitu. Dia memilih ya. Memilih untuk ya udah berprestasi aja. Kalau Raffi gimana? Dia mah prestasi jalan. Iya, udah pas semuanya diraup. Semua dijalankan dengan adil. Kalau Mpok Alfa, Mpok Alfa. Dia mah nggak ada yang jalan semua. Oh, dia nggak ada. Kan gue salah satu. Dia nggak ada. Lu dua-duanya. Dia nggak ada dia. Dia dua-duanya. Dia teh hidupnya. Iya, begini aja udah. Sabar ya. Sabar, udah sampai sabar. Happy depan kamera, depan kamera doang. Saya dia orang Masuk pulang. mobil cekrek. Nangis. Karena Rumah. ada iguana di Iya, mobilnya. nyampe ke rumah, roboh. Kasihan lah pokoknya mah. Suka iri kalau suka iri kalau ngelihat adik atau kakak lebih dekat sama 1, 2, 3. Suka iri kalau ngeliat kakak atau adiknya lagi sama siapa? Enggak sih. Mereka sampai bingung loh beneran. Berarti Adi. Kok hebat sih ini. Asa sih gue Lu lagi gimana sih nggak ngedidiknya? janjian lo, asik. Jadi kalau lagi ada satu lagi dekat sama ibu ya udah gitu. Bapak juga karena perhatiannya juga sama. Iya sih, kayaknya mereka tuh masing-masing soalnya ditinggal sama Aman, kita misalnya mau keluar kota atau ada kerjaan juga nggak pernah drama sih. Jadi ada, senang, kalau nggak ada yaudah ditunggu sampai bapak ibunya pulang gitu. Aku Kalau kadang nggak sampai ada- nunggu malam. Oh gitu sampai malu ya. Tapi pernah, Drew tuh pernah kecolongan ngomong, aku tuh paling jarang difoto sama ibu bapak. Karena ibu bapak pasti sering fotonya tuh sama Den Bagus atau Widuri. Gue terenyuh gitu. Beneran. Waktu di Bali. Ayo Oh, dong. enggak yang Jogja yang pas aku ini kena Covid. Enggak, waktu di pantai, waktu di Bali. Tiba-tiba ngomong gitu. Tiba-tiba ngomong, ayo dong. Ini aku nyusul ya. Iya, ayo ibu foto sama aku. Terus Itu sebelum dia jaim. Widuri sini aku panggil. Widuri dia nggak usah, ibu sama bapak udah sering foto sama Widuri. Sedih gak sih kalau gitu? Sedih banget. Takut ada apa-apa gitu kan? Nggak. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Karena memang Drew itu paling nggak terlalu suka difoto. Oh. Jadi dia Tapi jarang. tadi Widuri ngomong katanya sebelum dia jaim, emang sekarang dia udah jaim? Ya. Udah gede, emang udah kan. anak ABG. Iya, jakunya udah muncul. Iya. Suara misi udah mulai. Iya. Masnya udah mintik-mintik. Iya. Beda-beda. Sama datang di dunia remaja ya. Oh, selamat datang. Iya. Kamu remaja Sama ya? aku juga remaja kolot. Remaja pada pertanyaan tambahan puluhan nih. tahun yang lalu. Siapa yang paling suka nyuruh-nyuruh kalau di rumah, bapak atau ibu? 1, 2, 3. Ibu. Udah pas. Suruh ya. Iya. Ibu Emang iya. tiri hanya cinta. Karena Kenapa pilihnya ibu? Kata kamu ibunya nyuruh-nyuruh mulu. Karena sebenarnya aku nggak mau nyuruh ya gitu. Jadi kalau emang dikasih tahu dari awal peraturannya apa, sebenarnya tinggal jalan gitu. Tapi kalau ternyata kok nggak dilakukan gitu, ya terpaksa aku Contohnya? Contohnya misalkan kita sudah sepakat, terus sudah umurnya bisa melayani diri sendiri. Cuci piring, kalau bisa malah cuci baju sendiri ya, walaupun ada mbak di rumah. Tapi kadang Drew suka lupa. Wah, kamu dibikin mandiri gitu?
Tapi sebenarnya tuh ibu tuh bukan nyuruh tapi ngingetin sih. Kamu ngekos aja deh kayaknya biar mandiri. Bisa nggak? Kebetulan aku sekolah di Bogor. Pengen ngekos? Nantinya pas SMA teh. Oh gitu, beneran? Enggak mau. Gak mau ngekos? Jadi kita udah kasih pilihan kalau memang mau tinggal sendiri lebih bagus dong. Ada kemandirian nanti. Jadi yang aku terbangun. ngajarin Drew, aku bilang, Drew kamu perlu belajar disiplin. Gitu. Disiplin itu mau belajar dari rumah atau kamu belajar aku masukin sekolah yang disiplin di luar. Iya. Yang memang asrama gitu-gitu. Terus aku di rumah aja deh Pak gitu. Tapi ya bener ya gitu. Ngurusin mulai dari Kayak di asrama aja lebih oke. Kayaknya di asrama aja deh. Asrama ya. Kayaknya di asrama lebih oke deh, Bro. Kan Drew, Bapak Kita bilang vote apa? aja ya, vote ya. Oh lihat netizen silakan komen. Sama kayaknya. Kira-kira Drew lebih baik di rumah atau di asrama? Kenapa kamu nggak mau di asrama? Aku soalnya udah stick ke ini semua. Keluarga. Tapi yakin janji nggak jadi mandiri tetap? Janji. Sekali nggak mandiri langsung ke asrama ya? Oh dan bagus nih mau ke asrama ya? Ini paling siap nih kayaknya. Iya. Tapi seru sih kelihatannya. Aku udah seru doang ya. Ya udah kalau gitu Widuri. Kalau kamu kenapa ya nggak suka disuruh sama ibu misalnya apa? Sebenarnya nggak ada sih, malahan aku lebih suka kalau misalnya diingetin gitu. Soalnya kalau misalnya ibu nggak ngingetin, misalnya kayak Apa aku habis contohnya? mandi, anduk aku belatakin. Itu aku nggak bakal nyadar kalau ibu nggak. Nggak ada alarmnya. Aku malah Masih mending cuma anduk yang digeletakin. Harga diri digeletakin. Lihat nih si bapak senang katanya disuruh ibu, emang disuruh apaan? Aku malah senang disuruh sama Disuruh ibu. apa? Contoh. Apa aja gitu. Bu suruh aku dong, suruh aku gitu ya. Beli HP baru. Malah nggak disuruh, aku bilang bu suruh aku dong. Ya itu dia, iya. Oh kamu dan suka disuruh apa sama ibu? Biasanya Mandi. apa namanya? Kamu paling jorok kayaknya ini ya. Ya kan, Habis jorok kan? bola bener-bener. Sisir mainan-mainan kalau habis aku. Oh, Berarti diberesin. keluarga kalian tuh benar-benar disiplin ya? Iya maunya sih, tapi masih proses lah Pak. Iya. Tapi keren loh, bener-bener family goals banget ya. Amin. Nah kalau tadi kita udah lihat kejujuran yang di-spill oleh anak-anaknya, nanti kita bakalan ngobrol bareng bapak ibunya. Nah penting banget tuh. Oke. Tetap Aduh. jangan kemana-mana, tetap di app ya Pak. App ya Pak. Mana? Mana? Ini tangannya di itu digangguin. Salah. Bismillah kita bisa melalui susah senang bersama sampai akhir masa. Ayo kita sekarang naik perahu dulu. Ayo cepetan. Aduh romantis ya. Ayo. Pegang. Awas. Naik perahu. Kita di depan. Hehehe. Gimana nih? Sini. Di belakang. Di situ. Di sana. Cowok-cowok di belakang. Iya. Kok miring? Oke. Oke. Gue begini ya, aman. Sekarang kita jalan. Nah, mumpung lagi bareng sama kalian nih semuanya, ya kan? Kita Semuanya mau, gimana cuma berdua. ya pokoknya semuanya ada sini makhluk gitu loh maksudnya. Kita mau ngajakin deptak bareng. Deep Iya maksud itu. Karena yang kita tahu kan kalian ini kan udah hampir 16 tahun nih. Itu bukan waktu yang sebentar banget Iya, gitu. ganti. Pasti begitu. Ya. Nah, ya udah, Sekarang jadi kita kasih pertanyaan aja, Kita akan membuat pertanyaan dari hati ke hati. dari hati ke hati. Jadi ini benar-benar heart to heart, deep Ini talk. jagoannya Araf ini. Oh, Iya, biasanya begini. Coba untuk Mas Dwi Sasono dulu. Cakep. Oke, apa itu? Sangat jatuh hati kepada Widi. Apa yang paling kamu cintai dari sosok Widi Mulia? Oke. Semuanya sih. Semuanya dari luar dalamnya saya suka. Dan saat saya memikirkannya itu benar-benar dalam keadaan sadar dan sehat walafiat. Saya pikirkan apakah ini hanya semua merupakan sebuah hasrat aja gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ini adalah sesuatu yang Cinta lahir batin. cinta kasih lahir batin. Dari dalam. manis banget lagi gue ya. Kakinya siapa sih? Sekarang nextnya ke istrinya. Oh iya.
16 tahun hidup bersama sebagai pasang suami istri. Apa yang paling Kak Widi takutkan jika satu hari tidak ada kabar dari Bang Dwi? Yang paling ditakutkan ya kalau berhenti ya, kalau kita kan saling, makanya bisa sampai 16 tahun. Yang lagi di bawah kita ajak rangkul lagi, atau sebaliknya aku lagi di bawah lagi sedih down juga, kita saling saling mendukung gitu. Jadi kalau yang paling ditakutkan ya kalau udah nggak ada salingnya lagi. Misalnya kalau cuman sepihak, iya, misalnya sepihak gitu. Itu yang ditakutkan di dunia ya kan. Ini kalau yang sesuatu yang kita tahu cuman Allah yang bisa, misalnya memisahkan dari segi umur, itu apalagi kan, kita udah nggak bisa apa-apain. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya yang kemampuan manusianya itu tadi, kalau satu sama lain tuh udah saling menyerah gitu. Jadi jangan sampai menyerah. Sekarang giliran aku lagi ya. Wih. Untuk Mas Dwi Sasono. Sebelum ntar gue jorogin ya kalau ya. Untuk Mas Dwi Sasono, sebelum menikah sempat mengalami putus dengan Widi. Kalau seandainya apabila waktu itu tidak bisa ataupun Widi tidak mau kembali bersama, apa yang akan Dwi Sasono lakukan? Ya cari yang lain. Ini menyerah. Waktu itu kan, iya. Jadi memang waktu itu ya harapan itu memang ini kayaknya peluru gue terakhir nih. Gitu, memang waktu dulu kita SMA pacaran kan, 8 bulan. Memang dia paling beda di antara yang lain. Asik, Gitu. pilihan men. Paling beda di antara yang lain gitu. Tapi yang paling tidak bisa saya lupakan, di saat saya putus sama yang lain kok muncul lagi tuh mukanya dia. Gitu. Oh, terngiang. Mungkin dukunnya lagi bekerja kali. Dukunnya lagi Jago lu. banget ya. Dukunnya lagi gua. Serem amat main dukun-dukun. Tapi terus kita setelah itu 13 tahun kemudian ketemu lagi. 13 tahun kemudian. 13,5 tahun kemudian. Ya udah habis itu ketemu lagi terus kayak apa ya, gejolak itu muncul lagi, getaran itu gitu. Terus aku bilang sama Widi, kayaknya aku pengen balik deh sama kamu gitu. Langsung diterima nggak? Terus tunggu. nggak langsung, Vi. nggak Dia langsung. bilang dulu, mau balik apa nih? Mau balik nggak kita lanjut pacaran lagi? Gue nggak nyari pacar, gue nyari suami, dia bilang gitu. Nyari suami, terus gue langsung bilang, oh ya sama, gue juga, langsung gitu. Ya udah, karena memang juga waktu itu usia juga udah 26 mau 27 Ya. gitu. Jadi ya udah akhirnya yuk kita maju gitu. Usia yang Sama-sama. pas Jadi lah. udah ternyata diterima, lanjut. Ya udah mulai dari situ. Kalau pacaran nggak mau, aku bilang. Makanya kalau nikah, ayo deh kita coba gitu. Jadi ibaratnya nggak mulai dari nol lagi ya Bu ya. Dia nyambung Bensin. aja. Makanya lu. Oke. Ini pertanyaannya panjang banget nih. Mm-mm. Tolong dicermati. Tinggal baca doang lu. Dwi pernah mengaku bahwa pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup ketika terjerat kasus di tahun 2020 dengan alasan ingin Widi dan ketiga anaknya hidup lebih bahagia. Bagaimana perasaan Widi jika hal itu terjadi? Ya sedih banget sih, tapi aku kan tidak pernah, amit-amit sih jangan sampai mengalami titik yang dialami sama suamiku ya. Jadi pada saat ada rasa sedih, ada rasa marah, kenapa ya dia kepikiran kayak gitu? Karena dipikirnya kita mau sama dia karena senang-senangnya aja, ada rasa itu. Tapi di sisi lain berproses, aku juga sambil mikir, wah aku kan belum pernah ya, amit-amit jangan sampai ada di titik apa yang dia rasain saat itu kan. Jadi aku mencoba memahami orang yang ada di titik terendah dalam hidupnya, itu punya perasaan itu tuh aku mencoba memahami gitu. Jadi yang ada sih sekarang kalau berpikir hal itu tuh ya, jadi buat aku jangan sampai membuat dia merasa seperti itu lagi, gitu, bahwa dia misalnya tidak layak, bahwa dia tidak cukup baik. Karena buat aku sih ini hanya masalah melewati proses, gitu. Jadi buat aku tidak ada kepikiran sama sekali ya, yang namanya sedih marah tuh pasti sementara. Dan memang sudah dibuktikan sampai saat ini memang kami masih sama-sama, masih saling support gitu. Nggak hanya Dwi yang butuh support loh, aku pun sama butuh support. Pada saat nggak mesti mengalami situasi sedih banget sih, butuh dukungan itu dalam segala situasi. Senang dan susah itu kita perlu dukungan satu sama lain. Nggak akan ada seneng nih kalau nggak ada Dwi di sini, nggak akan ada susah juga kerasa kalau misalnya tiba-tiba
duitnya di situ susah sendiri kita nggak bantuin gitu. Jadi maksud aku susah senang sama-sama tuh ternyata artinya luas banget gitu. Kalau buat aku Iya. Susah senang Harus kita contoh begini, saya mau berantem mulu masih Idung. hidungnya. Idung laki saya. Iya. Iya kan nggak Karena waktu milih suami, milih istri, sekarang si Idung cap cip cup. Dapetnya dia nih. Ini bukan karena cinta. Itu dia makanya. kan lucu juga kan bikin Iya, seneng. Iya makanya saya suruh kerja mulu, saya capek. Sabar, jangan curhat. Ini kan giliran mereka, bukan giliran lu. Nanti gue bikinin. Gue bikinin penting di bawah laut nih. Jangan. Ntar kita bikin list pertanyaan gantian. Oke, next. Mas Nisa Son. Ya. Widi mengandung anak keempat di usia kepala 4. Sayangnya saat itu harus kehilangan di usia kandungan 10 minggu. Iya. Iya. Apa yang paling Dwi khawatirkan dari istri? Ya memang aku itu kenyataan yang harus diterima gitu. Ya harapan ada tapi kan bukan sebuah paksaan gitu. Ya memang kenyataan yang harus diterima ya memang seperti itu. Memang kandungan itu ya nggak sampai bisa diteruskan gitu karena memang apa ya memang ya seperti itu gitu. Kehamilan terjadi itu ternyata ajaib banget Raffi, belum tentu semua tuh bisa mulus gitu. Kalau kita udah 3 kali terus jadi anak nih, Iya. itu tuh ternyata bukan hal yang mudah. Aku menyadari sih itu. Kita pikir kan mudah ya, Iya. gampang gitu, tinggal hamil, tinggal melahirkan. Ternyata buat aku refleksinya adalah, gila ya berarti terjadinya kehamilan sampai lancar dan lahir dan sekarang anaknya sehat. Itu tuh udah keajaiban tersendiri sebenarnya. Jadi bayangkan aku udah punya 3 keajaiban yang harus dijaga terus. Terus ketika satu sama Tuhan belum nyampe ke situ, kan buat aku ya itu sebenarnya yang patut disyukuri adalah yang udah kita miliki dulu. Yang belum kita miliki emang belum rezeki aja gitu. Jadi buat aku jujur sedihnya ada, tapi lebih banyak bersyukurnya gitu loh, Raffi gitu. Alhamdulillah udah 3 dikasih selamat. Yang satu ini enggak aja, masa kita sedihnya berkepanjangan gitu. Pasti kan Allah punya rencana terbaik. Iya, nggak apa-apa lah itu buat tabungan di akhirat. Amin. Iya betul. Iya benar. Oke, nextnya. Silakan poin dulu. Bukan dong. Poin. Ini ada pertanyaan agak meluluhkan hati. Apa hal yang Widi khawatirin jika saat pergi tidur dan menutup mata tak melihat kehadiran Dwi di samping? Aduh. Dikhawatirkan bahwa aku nggak cukup memberi tahu dia, meyakinkan bahwa aku tuh mencintai dia sih. Gitu. Karena ya itu yang kesanggupan manusia itu kan ya itu ya areanya adalah apakah kita udah cukup memberikan usaha, memberikan pernyataan. Kan kita seringnya dia tahu pasti nggak usah gue bilang gitu. Terus kita lagi berantem terus aku ngomong hal yang menyakitkan hati dia, lalu ya tiba-tiba itu adalah hal terakhir atau kata-kata terakhir yang nyampe di hatinya dia di saat hidupnya terakhir misalnya, atau sebaliknya, itu kan ngenes ya. Jadi buat aku sih itu mengingatkan kita bahwa aku sampai sekarang masih introspeksi sih. Kadang-kadang buat aku wajar lah aku ngomong gini karena keadaannya begini. Sebenarnya tadi juga dia ngerti gitu, tapi kalau itu hal terakhir yang ternyata dia dapatkan di saat hidupnya dia, gimana ya, aku nyesel banget. Jadi emang itu sih, aku takut, khawatir kalau nggak cukup meyakinkan dan memberitahu, ngasih tahu bahwa aku tuh cinta sama dia, bukan hanya di kata-kata aja tapi sampai ke sikap dan perbuatan. Bukti lah, bukan janji doang gitu. Keren. Nah. So sweet banget sih. Sabar ya. Lo kan gak pernah digituin Mas Dwi Sasono. Karena sosok kehadiran Widi, hidup Dwi Sasono menjadi penuh warna. Ada menjadi penuh warna. Ya warna itu bukan berarti warnanya yang baik ya, karena kan kita memang hidup di dunia ini kan nggak semuanya selalu baik kan. Yin yang, dan selalu kan beriringan antara baik, buruk, hitam, putih gitu. Tapi yang pasti dengan adanya Widi ini membuat aku bertumbuh, jiwaku bertumbuh gitu. Aku di sini bisa belajar menghadapi kenyataan kehidupan yang harus aku hadapi. Ya memang pada akhirnya semuanya harus kita terima apa adanya dan kita nikmati apa yang ada. Karena ternyata seberat apapun masalah kita nggak ngaruh. Bumi ini tetap indah aja apa adanya. Jadi bukan seberapa beratnya masalah, tapi tanggapan kita terhadap masalah itu. Sedap banget ya. Kita ngerti. Dia Idung nggak kudu nyampe. belajar sih. Si Idung kudu belajar nih sama dia nih. Lu wajarin sebagai istri. Masih ada nggak pertanyaan? Ya udah ini kita ucapin satu kalimat yang selalu ingin kalian sampaikan satu sama lain gitu. Boleh kita rembukin nih. Mas Dwi di situ. Mas Dwi
Dwi sini. Biar pandang-pandangan. Lu di sini, Pandang-pandangan Pak. gitu, kita di sini gitu ya. Nah, jadi pandang-pandangan gitu. Ungkapin yang Nah, belum pernah kalian ungkapin. Buka gitu. kacamatanya yuk. ucapkan satu kalimat yang selalu ingin kalian sampaikan. Mungkin ladies first and then Satu kalimat banget. iya maksudnya kayak gini nih. Ini kalau aku ke dia ya. Gue benci sama lu. Nah, ini kan dari hati. Kalau dari kalian hati. ya beda karena kan ini dari Iya. hati, heart to heart. Coba Boleh tangannya itu digenggam. Salah. Bismillah kita bisa melalui susah senang bersama sampai akhir masa. Pasti. Terima kasih. Udah itu aja. Oh, iya juga ya. gue jorok gini. Oke kalau gitu nanti kita akan ada keseruan lainnya sama Desa Sono Family jangan kemana-mana tetap di FVP. For your pagi. Jangan. Ada bahaya, nggak mau ada bahaya. Mbak Widi. Mbak Widi, Keluarga itu cinta. cinta, rumah Mas kokoh Dwi, cinta, Keluarga itu baik. cinta. Cinta, Oh, iya, cinta. bener. Bentuk keluarga itu apa? Ya hancur banget dah. Kabar ya. Ampun, dia malah nyusuin. Senang banget nih sama Sasono Family ya. Tapi Drew aku mau nanya nih. Menurut Drew, Widuri sama Den Bagus, apa arti keluarga buat kalian? Betul. Drew apa? Satu kata aja, rumah. Rumah. Widuri. Kokoh. Kokoh. Den. Rumah kokoh. Baik. 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 Oke. Mbak Widi. Mbak Widi, Keluarga itu cinta. Keluarga itu cinta, rumah Mas kokoh Dwi. cinta, Keluarga itu baik. cinta. Cinta, Oh, iya, cinta. bener. Bentuk keluarga itu apa? Ya hancur banget dah. Sabar ya, sabar ya. Makanya lu belajar sama keluarga Sasono Family. Sumpah. Lagi tuh rakyat-rakyat semuanya FYP bentar lagi ulang tahun yang pertama. Jadi akan banyak banget hadiah dan kejutan buat rakyat semua. Jangan lupa nonton kita setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi dan pantengin terus di Instagram kita di FYP_Trans7. Sampai jumpa. Ular! Sampai jumpa.